Perkenalkan, saya Miftahul sebagai host acara limit sumatif akhir semester. Nah, pada hari ini siswa-siswi SMK Mutiara Ilmu sedang melaksanakan ujian untuk penutup semester. Dan kita bakal nunjukin suasana sumatif akhir semester kali ini. Ikutin terus ya. Nah, kali ini kita bakalan tanya-tanya siswi SMK Mutiara Ilmu mengenai SAS kali ini. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan dari kelas berapa? Baik, perkenalkan nama saya Nindi dari kelas 10 DKV. Saya Nasya Kirania Putri dari 10 DKV. Saya Zakila Aulia Ramadhani dari 10 DKV. Saya Almira Safira Dewi dari kelas 10 DKV. Maka bertanya, bagaimana perasaan Ta untuk SAS kali ini? Kalau perasaanku itu sangat mengecewakan. Takut-takut sama nilai. Biasa saja ya. Takut ranking turun. Maka tanya juga, bagaimana upaya dalam, bukan upaya sih, kayak apa di metode belajarmu untuk SAS kali ini? Seperti apa? Kayak kebut semalam atau bagaimana? Dende. Kalau saya itu metode belajar itu kebut semalam, tapi kalau malam itu saya lupa ini kalau tidur mak. Jadi paginya belajar lagi tapi saya lupa lagi. Saya begitu juga kayak Nindi di sebelahku. Begitu juga ya kayak Nindi. Saya kalau belajar itu dari sudah maghrib sampainya isya, terus sudah itu jam 3 lagi baru lanjut. Oh, seperti itu. Terus, ujian mapel apa yang paling sulit? Yang paling sulit itu MTK. KKA. MTK sama KKA. MTK bahasa Inggris. Terus bagaimana nilai STS dengan SAS-nya kali ini? Apa perbedaannya, kayak STS kayak gimana, terus SAS bagaimana? Jauh sekali bedanya karena pas STS MTK aku lumayan ya biar sedikit, tapi sekarang kayak udah tau Kak. Asli jauh sekali. Pas STS lalu masih bagus-bagus, di sekarang menurun Mi. Beda sekali perbedaannya sama yang dulu. Jauh sangat karena sangat turun. Oh ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Nah, kali ini kita akan mewawancarai kakak-kakak dari kelas 12 DKV. Halo Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Tak? Oke, dimulai dari saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Dari saya Dirga Yudhistira dari kelas 12 DKV. Saya Padil dari kelas 12 DKP. Sama di kelas tak. Oh, iya. Maka bertanya, bagaimana perasaan Ta untuk SAS kali ini? Kalau untuk SAS kali ini menurutku senang dia karena rata-rata nilai yang kudapatkan selama mengikuti SAS ini agak tinggi nilainya. Apalagi mata pelajaran jurusan karena lumayan tinggi nilai kita semua satu kelas. Bagaimana kalau kita? Sama Ji. Sama juga karena kita 3 hari jadi Iya. banyak waktu istirahat lah. UTAS sama out sampai hari apa? Kalau UTAS sama AUT sampai hari Kamis besok. Sampai hari Kamis. Kalau Iya. kita agit sampai hari Rabu gini, makanya agak senang juga. Maka bertanya, metode belajar apa yang kita gunakan untuk SAS kali ini? Oh, metode belajar maksudnya kayak dalam metode apa saat mengerjakannya? Iya. Komputer. Iya, jadi saat kami mengerjakan SAS ini kami dari kelas 1 sampai kelas 3 setelah menggunakan komputer dalam mengerjakan soal-soalnya dan sudah tidak menggunakan alat tulis lagi seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Terus kalau untuk perbandingan nilai Tak dengan STS sama SAS ini bagaimana? Perbandingannya bagaimana ya? Beda jauh ya, karena menurutku saya lebih tinggi nilaiku di SAS ini daripada STS. Kalau daripada kita? gimana? Kalau saya lebih tinggi sebelumnya. Karena kan ini waktu kita terbatas gitu, 3 minggu juga belajar cuma untuk 3 kelas minggu 3. belajar buat kelas 3 ini, makanya. Ya, ada penurunan. Ya, itu saja. Makasih Kak. Nah, kali ini kita bersama Kak Habib dari kelas 11 PPLG. Halo Kak. Halo. Mau bertanya, bagaimana perasaan Ta untuk SAS kali ini? Perasaan saya untuk SAS kali ini sih cukup senang dan cukup menegangkan ya, karena ini apa ya,
soal kali ini lumayan sulit karena kelas 2 itu tambah lama itu tambah susah soalnya. Ya. Terus ujian mata pelajaran apa yang paling sulit kita rasa? Kalau menurut saya sih lebih susah mata pelajaran umum kayak matematika malah lebih gampang pelajaran jurusan saya. Ya. Iya. Terus bagaimana metode belajar tak untuk SAS kali ini? Kalau saya sih biasanya sih di rumah kayak buat soal terus nanti saya jawab sendiri kayak dibuat dulu di Word gitu. Iya. Buat kalau bisa dibilang kayak buat kisi-kisi begitu. Baru saya nanti jawab sendiri atau biasa juga pakai AI gitu. Ya, untuk membantu belajar. Ya begitu kalau saya. Terus terakhir, bagaimana perbedaan nilai STS tak dan SAS tak kali ini? Perbedaan nilai sih naik sih, meningkat karena ini juga metode saya baru pertama kali pakai dan menurut saya bekerja. Ya naik kayak saya baru-baru kali ini kayak apa ya, bahasa Indonesia baru di atas KKM kan. Tumbenan ini ya. Oh iya. Ya, begitu saja Kak. Makasih. Ya. Kali ini kita bersama Kakak dari kelas 12 PPLG. Boleh perkenalkan namanya Kak? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Agustina dari kelas 12 PPLG. Mau bertanya tentang SAS kali ini. Bagaimana perasaan tak mengikuti SAS? Jujur takut-takut karena banyak tidak belajar. Tapi sebagian nilaiku itu ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang memuaskan, ada yang tidak. Tapi bersyukur saja, alhamdulillah begitu. Terus bagaimana metode belajar tak untuk persiapan SAS kali ini? Oh my god, metode belajar. Jujur saya belajar itu kayak cuman 4 jam guys. Maksudnya kayak misal malamnya itu saya enggak belajar. Kan saya sesi 3 jam 1 mulai. Paginya baru saya belajar karena kayak kalau malam itu saya ngantukan terus. Ya metodenya itu biasa saya sambil hafal sambil catat juga. Jadi saya harus menulis. Iya, begitu. Ya. Terus menurut tak ujian mata pelajaran apa yang paling susah? Of course MTK guys. MTK, sama. MTK aku 65. Jadi sangat susah ya. Terus perbedaan nilai di STS sama SAS tak bagaimana? Kayaknya lebih bagus kemarin sih daripada yang sekarang. Begitu cinta. Ya, makasih Kak. Makasih. Nah, kali ini kita bersama Season Lab Hardware. Halo Kak. Mungkin boleh perkenalkan nama tak dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Indira Ayu Cahaya Praetno dari kelas 11 PPLG. Kalau saya Andi Harun dari 11 PPLG. Bagaimana perasaan tak jadi asisten lab? Seru, senang. Seru-senang itu kayak gimana? Kayak bisa lihat drama-drama yang ada di lab. Kayak misal orang kesusahan cari jawabannya pasti kayak frustasi, apa dia ini. Jadi kayak di situ ya juga kalau jadi kau. Kalau kita bagaimana? Kalau saya jadi asisten aslab itu ada sedih sama senangnya. Kalau sedihnya itu kayak misalnya ada komputer atau laptop yang nggak berfungsi normal. Terus yang senangnya bisa lebih tahu tentang komputer gitu. Bagaimana keadaan lab? Apakah ada yang melakukan kecurangan begitu? Terus bagaimana cara tak hadapi itu? Kalau sejauh ini di labku enggak ada pernah aku dapat kecurangan sih. Jadi Tapi kalau misal ada, gimana cara tak hadapi? langsung kapan lapor ke pengawasnya kayak kasih selesai ini Pak karena curang sih. Kalau kita sama juga Bang. Kalau dalam hal curang itu pasti kelihatan yang berbuat curang. Nah, terus kadang tinggal ya dilapor sama pengawasnya. Ya begitu jika. Makasih. Nah, kali ini kita bersama Kak Afgan dari kelas TJKT 1. Halo Kak. Iya, halo. Maka bertanya, bagaimana perasaan tak untuk SAS kali ini? Kurang baik sih karena nilai yang kurang sesuai. Ekspektasi ya? Ekspektasi. Oh iya. Menurut tak, mata pelajaran apa yang paling sulit? Infrastruktur jaringan. Itu Ji, atau ada yang lain juga? Nah, itu aja. Oh iya.
Bagaimana metode belajar ta untuk SAS kali ini? Metode belajar ya pintar-pintar bagi waktu saja sih. Kayak waktu-waktu belajar. Oh iya iya. Terakhir nih Kak, terakhir. Bagaimana perbedaan nilai STS ta sama SASTA? Apakah lebih memuaskan yang mana? Lebih memuaskan yang ini. Ada peningkatan sedikit. Oh iya iya iya. Oh, iya. Ya begitu saja Kak. Terima kasih Kak. Ya. Oke Sobat Mutil, kali ini kita bersama Pak Dayat. Halo Pak. Halo. Kalau boleh tahu nih Pak, apa bagian tak di SAS kali ini? Bagian saya di SAS kali ini sebagai penanggung jawab soal. Jadi semua soal dari guru-guru itu saya input ke sistem. Nah, kemudian bagian kedua itu tugas kedua saya juga sebagai proktor, penjaga atau pengawas di dalam web. Oh ya. Nah, kita kan pengawas. Nah, bagaimana tanggapan tak kalau misal ada siswa-siswi yang kedapatan menyontek atau tindakan curang? Oh, siswa ya, kalau ada yang curang, contohnya itu baru-baru di lab saya ada yang kedapatan lihat HP, padahal sebelumnya itu saya sudah instruksikan untuk kumpul HP-nya, tapi siswa tersebut tidak kumpul HP-nya. Kemudian saya dapatkan siswa tersebut lihat HP dan akhirnya HP-nya saya sita. Dan ujiannya langsung saya selesaikan. Nah, terus harusnya itu pada saat ini itu bentuk evaluasi dari pembelajaran 1 semester ini. Jadi ya harus jujur lah, tidak boleh ada yang curang. Terakhir Pak, apakah ada perbedaan antara SAS tahun ini dan tahun sebelumnya? Ya, untuk tahun-tahun sebelumnya itu kita tidak batasi siswa untuk tekan tombol selesai. Untuk tahun ini ada pembatasan siswa, jadi batasnya itu 15 menit mengerjakan soal. Jadi siswa tidak buru-buru. Karena melihat temannya juga sudah selesai, otomatis siswa tersebut buru-buru untuk mengerjakan soal. Jadi kita batasi 15 menit. Kemudian perbedaannya lagi untuk SAS kali ini itu kelas 3 soalnya cuma 20. Karena pembelajarannya cuma 3 pekan setelah PKL. Itu saja. Oh, ya. Makasih Pak.